Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta tingkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, jumlah tiap hari pasien COVID terus bertambah. Riuh sirine ambulans membuat hati gundah. Siapa lagi gerangan yang terkapar lemah? Waspada dan terapkan prokes 5M. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan minum King Pandanus, super antioksidan dari Papua. King Pandanus mengandung karotenoid, asam oleat, omega 3, omega 9, serta sumber kalori dan multivitamin untuk menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Saatnya Anda dan keluarga meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan program yang Anda nanti-nanti. Waktunya sehat bersama dengan King Pandanus Super Antioksidan Kapsul Ekstrak Buah Merah Papua. Dan saya di sini juga didampingi. Kalau saya sendiri rasanya hambar ya Gus ya. Gitu ya. Ada narasumber kita, praktisi kesehatan Gus Imron hadir di studio dan beliau sudah cakap dengan ini ya, dengan stylenya dan juga gayanya yang pas ketika nanti menyampaikan pasti kita akan paham gitu. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat sekali. Gus Imron kan baru nyampe. Sehat. Sehat. Kita sama-sama Gus ya. Sehat. Gus Imron habis nyampe. Nah, alangkah baiknya kita bagaimana untuk menambah daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi King Pandanus. Oke, kita minum sama-sama. Ini Gus, ini memang terbuat dari ekstrak yang namanya buah merah Papua. Dan juga kandungannya bukan hanya sekedar ekstrak buah merah Papua, ini juga ada omega 3, kemudian juga ada vitaminnya juga Gus. Jadi pas sekali untuk kita, apalagi Gus Imron mobilitasnya cukup sangat tinggi ya. Dan di bawah sangat mudah ini. Iya Gus, saya pun setiap hari nggak khawatir tumpah juga karena bentuknya kapsul ya. Saya tuh setiap hari juga selalu bawa di tas Gus, nggak pernah ketinggalan. Kita sambil minum dulu King Pandanusnya. Sangat mudah dicerna oleh pencernaan kita. Sekarang, nah saatnya kita ngobrol santai. Waktunya sehat ya, waktunya kita juga untuk bicara mengenai kesehatan. Gus, ini kan kalau saya memang sengaja mengurangi gula Gus, takut terkena diabetes. Pada dasarnya ketika kita bicara diabetes memang adalah tingginya kadar gula dalam darah. Ini harus dipahami. Tingginya kadar gula dalam darah. Karena tes diabetes menggunakan tes darah. Sehingga tingginya kadar gula di dalam darah sangat menentukan Anda terkena diabetes atau tidak terkena diabetes. Tahan dulu ya Gus ya. Bikin penasaran pemirsa. Apa sih kaitannya tadi kok sini nggak mengkonsumsi gula? Apakah takut terkena diabetes? Apakah memang benar diabetes itu karena kita sering mengkonsumsi gula? Boleh. Nah, pembahasan kita seputar diabetes. Perlu kita waspadai dan diabetes sekarang sudah mulai bergeser. Betul. Dari dulu yang usianya 50 ke atas, sekarang usia 30 sudah bisa terkena diabetes. Gaya hidup ya Gus ya? Salah satunya gaya hidup. Ini penyakit apa dan penyebabnya apa ini Gus?
ketika kita bicara diabetes memang ada dua komponen utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asupan gula. Gula dalam artian ya gula manis itu ataupun karbohidrat yang akan disintesa tubuh kita menjadi glukosa. Yang kedua adalah bagaimana dengan produksi insulin, angka kecukupan insulin untuk merubah glukosa menjadi glikogen atau gula otot. Nah, ketika bicara insulin, ini pun berperan ada dua, pankreas sebagai produsen insulin dan reseptor insulin yang ada di sel tubuh kita. Bagaimana dia mampu menangkap itu, kemudian gulanya yang akan diproses menjadi glikogen dan akan dimanfaatkan oleh sel tubuh kita. Itu tadi dari pengertian dari diabetes. Betul. Dan gejalanya itu apakah orang yang kena diabetes apakah selalu buang air kecil setiap malam? Memang ada 3 tanda utama pada penderita diabetes meskipun tidak harus. Artinya yang pertama adalah polifagi atau gampang lapar. Kemudian yang kedua adalah polidipsi atau gampang haus. Kemudian yang ketiga adalah poliuri atau gampang kencing. Ini 3 tanda utama pada penderita diabetes. Tetapi belum bisa dikatakan diabetes ketika dalam pemeriksaan gula darahnya masih normal. Karena apa? Polifagi, artinya polifagi yang abnormal ya. Tetapi kalau kita banyak aktivitas kemudian lapar itu biasa. Wajar ya Gus ya? Polidipsi ketika aktivitas banyak keringat kemudian kita menjadi haus biasa. Ketika kita banyak minum kemudian sering kencing itu juga biasa. Artinya polifagi, poliuri maupun polidipsi yang abnormal karena proses ketidaknormalan tubuh kita memetabolisme gula. Nah, salah satunya bagaimana tubuh kita, nanti kita akan jelaskan lah. Kenapa sih pada penderita diabetes kok gampang lapar? Kenapa sih pada penderita diabetes kok gampang haus? Kenapa sih pada penderita diabetes kok gampang buang air kecil? Nah, itu ada mekanisme yang bisa dijelaskan dengan sangat sederhana. Yang penting lagi gini Mbak Cindy, siapa sih yang berisiko terkena diabetes? Terus efek atau efek lanjutan, akibat lanjutan dari diabetes itu apa sih? Ini menjadi penting. Apalagi saya nanti ingin bahas bahaya penderita diabetes pada saat COVID-19 pandemi seperti sekarang. Itu sangat menarik sekali. Dan orang yang terkena diabetes, sebentar Gus, ini sebelum kita lanjut ke itu ya. Memang berapa sih untuk normalnya gula darah? Kita kan juga harus punya kan Sebetulnya Gus? Kalau kita bicara kadar gula darah sewaktu, usahakan jangan lebih dari 100. Kalau di bawah itu? Kadar gula darah itu gini loh Mbak Cindy, mohon maaf ya. Banyak orang yang terfokus kepada berapa sih kadar gula darah saya. Tetapi juga jangan terkecoh. Ketika asupan gula darah kita, asupan karbohidrat kita tinggi, minumnya manis juga. Pada suatu saat kemudian dites gula darahnya tidak menutup kemungkinan tinggi, tetapi hanya sesaat saja. Itu bukan pasti kalau dia diabetes. Artinya apa? Pemeriksaan secara laboratorium perlu dilakukan dengan pemeriksaan gula darahnya. Baik gula darah sewaktu, gula darah puasa perlu dilakukan. Usahakan di bawah 200, di bawah 100 pada gula darah puasanya, pada gula darah sewaktunya bisa di bawah 200, relatif aman sebetulnya. Yang perlu kita waspadai adalah efek dari gula darah jangka panjangnya dan bagaimana jenengan bisa mengatur kondisi kesehatan jenengan, asupan karbohidrat dan gula jenengan sehingga Anda bisa terhindar dari diabetes ya. Jadi bukan masalah bagaimana kita mengkonsumsi banyak sedikitnya gula, tetapi tidak ada masalah itu, tetapi lebih bagaimana kita mengkondisi. Gini loh nyun sewu, ketika gula darah kita tinggi itu karena apa? Memang karena kita kena diabetes atau memang karena yang lain? Itu perlu kita waspadai. Kita perlu waspadai dan kita akan menyambungkan lagi setelah segmen berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Waktunya Sehat bersama dengan King Pandanus Super Antioksidan. Waspada COVID-19, tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur, serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap
antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Virus, polutan, radikal bebas mengintai di setiap aktivitas kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tubuh sangat rentan akan COVID-19. Ditambah lagi dengan keberadaan virus COVID-19 gelombang kedua yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar. Jangan lengah. Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat dan mampu menangkal radikal bebas seperti kanker sampai COVID-19. King Pandanus terbuat dari ekstrak Pandanus Conodius fructus yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. King Pandanus Super Antioksidan, ekstrak buah merah dari Papua. Waktunya sehat bersama dengan King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua. Anda penasaran kan rasanya? Kalau rasanya sih memang ketika Anda mengkonsumsi sangat biasa, tetapi lebih pada manfaatnya. Dan ini memang dipercaya untuk mencegah berbagai macam keluhan penyakit, serta juga ini bisa sebagai satu antisipasi buat yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes. Kita lanjut lagi kepada narasumber kita, Gus Simron. Gus, kaitannya sama diabetes. Nah, benarkah orang yang terkena diabetes ini memang biasanya kan juga punya masalah di kaki nih, Gus. Kakinya sampai membusuk. Ini apa sebenarnya terjadi pada kakinya penderita diabetes? Memang begini Mbak Cindy. Kesadaran masyarakat kita untuk memeriksakan dirinya secara rutin memang masih ada. Dalam artian begini, rata-rata masyarakat kita hari ini itu kan pergi ke layanan kesehatan, memeriksakan diri ke dokter maupun ke laboratorium itu ketika sudah ada gejala tidak nyaman pada dirinya. Alias parah. Alias wis loro, udah sakit. Padahal, mohon maaf, ketika bicara diabetes, dulu rata-rata pada penderita diabetes itu usianya 40 tahun ke atas. Tetapi sekarang tidak lagi. Bahkan ada jurnal atau penelitian, 1 dari 4 orang penderita diabetes itu usianya di bawah 40 tahun. Oh, di bawah? Semakin bergeser ya, Gus? Semakin bergeser lagi. Artinya apa? Proses degeneratif yang terjadi bisa tidak hanya pada mereka yang usianya sudah di atas 40 tahun, tetapi bisa di bawah 40 tahun. Ini berkaitan tentunya dari lifestyle. Salah satu gaya hidup hari ini, mohon maaf ini, sekali lagi saya sampaikan, pola makan kita, aktivitas kita jauh dengan mbah-mbah kita dulu, jauh dengan masyarakat yang lama ya, masyarakat dulu. Mohon maaf, jangan kemudian membahasakan makan 3 kali sehari. Aktivitas itu menentukan sekali berapa jumlah kebutuhan energi Anda yang diperoleh dari pemecahan glukosa, yang diperoleh dari asupan makan utamanya adalah karbohidrat dan gula. Kalau orang zaman dulu berarti apa yang masuk atau asupan yang masuk ke dalam tubuh ini sesuai dengan apa yang dikeluarkan? Iya. Nah, sekarang mohon maaf, kita bicara 3 kali sehari 1 piring, tapi aktivitas kita mau keluar pencet handphone, gitu ya. Mau kemana-mana naik mobil, motor. Aktivitasnya sudah pasti berkurang. Makanya salah satu yang kita sarankan adalah untuk menjaga kesehatan, rutin melakukan kontrol kesehatan, 1. Yang kedua, asupan karbohidrat dan gulanya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Yang ketiga, aktivitas, olahraga lah. Sebetulnya saya tidak begitu nyaman dengan istilah olahraga, karena seringkali bahasa olahraga ini dikonotasikan harus futsal, harus lari maraton, harus lari. Enggak, aktivitas yang membakar tubuh, membakar kalori tubuh. Ibu-ibu, luar biasa aktivitasnya. Pagi nyuci, habis itu ngepel, masak. Tapi aktivitas itu sekarang sudah sedikit sekali menggunakan energi. Mesin cuci dipakai untuk nyuci sudah mesin cuci, ngepel sudah menggunakan pembantu, bersih-bersih pakai vacuum cleaner, masak sudah nggak repot-repot lagi tinggal tancap. Nah, kemudian ibu-ibu bagaimana
nambah aktivitasnya, akhirnya pergilah ke Zumba gitu. Oke, kita olahraga nih Gus. Mudah-mudahan ini habit baru ini menjadi salah satu solusi hidup sehat. Bagaimana Anda bisa menjaga pembakaran kalori tubuh sehingga tidak menimbun di dalam tubuh. Tapi satu hal juga begini Mbak Cindy, ketika hari ini kita bicara diabetes, memang diabetes tipe 2 ini lebih banyak, hampir 90% adalah diabetes karena tipe 2. Kalau tipe 1 itu karena bawaan, dalam artian pankreas tidak memproduksi insulin, itu memang kecil sekali persentasenya. Yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Memang untuk diabetes tipe 1 dan juga 2 ini memang apa ya Gus? Terletak pada apanya ini? Bagaimana pankreas kalau secara gejala tidak hampir sama. Bagaimana pankreas memproduksi insulin, itu aja. Jadi tadi di depan saya sampaikan, kenapa pada orang diabetes ketika muncul 3 tanda ini harus diwaspadai. Gampang lapar, gampang haus, dan gampang buang air kecil. Pada penderita diabetes akan sangat mudah sekali gampang lapar. Karena apa? Karena kadar gula dalam darah ini tidak terserap kepada sel darah, sehingga ini menginformasikan ke otak bahwa tambah lagi glukosanya. Kamu kekurangan glukose loh. Karena apa? Glukose yang harusnya masuk ke dalam sel berdasarkan reaksi dengan insulin ini nggak masuk, sehingga sel kita mengalami kelaparan. Kemudian yang kedua, kenapa mudah haus? Ketika gula beredar di dalam darah, cenderung darah ini mengental, itu juga akan memberikan respon ke tubuh kita, ke otak kita, tambah cairan loh, sehingga butuh minum. Otomatis juga dengan banyaknya minum dan kekentalan darah ini, dia akan menarik cairan ke dalam pembuluh darah, dan akhirnya apa? Ginjal akan mudah memproduksi urin, sehingga kita akan cepat mengeluarkan buang air kecil. Sering ke kamar mandi, betul. Apalagi di malam hari, Gus. Tapi tidak semuanya gejala-gejala tadi menunjukkan Anda adalah pengidap diabetes. Betul. Alangkah baiknya adalah melakukan pemeriksaan ya Gus ya. Secara rutin. Kita periksa ke vaskes dulu, baru kita tahu bahwa Anda memiliki penyakit diabetes. Tepat sekali Anda berada di Waktunya Sehat, dan kita ingatkan kembali jangan lupa untuk bisa memesan King Pandanus melalui call center yang ada di bawah ini. Silakan Anda bisa pesan dan lakukan pembelian sekarang juga. Mudah dan insya Allah akan ada respon di dalam tubuh Anda supaya Anda lebih sehat kembali. Jangan kemana-mana, Waktunya Sehat bersama dengan King Pandanus akan kembali sesaat lagi. Waspada COVID-19, tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur, serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Virus, polutan, radikal bebas mengintai di setiap aktivitas kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tubuh sangat rentan akan COVID-19. Ditambah lagi dengan keberadaan virus COVID-19 gelombang kedua yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar. Jangan lengah. Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat dan mampu menangkal radikal bebas seperti kanker sampai COVID-19. King Pandanus terbuat dari ekstrak Pandanus Conodius fructus yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. King Pandanus Super Antioksidan, ekstrak buah merah dari Papua.
Kembali bersama dengan Waktunya Sehat ya, bersama dengan King Pandanus. Super antioksidan itu loh yang perlu ditekankan sama Anda. Super antioksidan yang tidak pernah bisa Anda dapatkan di produk-produk yang lain, hanya ada di King Pandanus. Serta juga ada vitamin, terus kemudian juga ini ada omega 3-nya. Sangat lengkap dan untuk proses pembuatannya juga melalui tahap yang memang benar-benar ini wah. Berdasarkan riset ya Gus ya, kita nggak perlu lagi untuk ragu. BPOM juga sudah, saatnya Anda melakukan kontak, dalam artian kontak terhadap hati Anda. Wah, kira-kira beli nggak ya? Beli nggak ya? Anda bisa melakukan pemesanan sekarang juga melalui call center yang ada di bawah ini, sangat mudah. Dan Anda bisa borong sekarang juga. Manfaatnya itulah yang perlu Anda rasakan. Kita balik mengenai masalah diabetes tadi ini Gus ya. Diabetes untuk pengertian yang tadi sudah, kemudian penyebabnya, serta juga ini apa dampaknya terhadap tubuh kita, terhadap penderita. Setelah dia divonis diabetes, apa nanti kelanjutan kehidupannya? Ya, begini Mbak Cindy, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa diabetes itu bisa disebut juga sebagai mother of the disease, induk dari semua penyakit. Dari banyak penyakit lah, bukan semua penyakit, induk dari banyak penyakit. Karena dari diabetes ini kita bisa, pasien pertama mengalami diabetes, tapi jangka panjangnya kalau tidak dikontrol, sekali lagi ada filosofi yang menarik bagi penderita diabetes adalah diabetes penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi jangan khawatir, ini bisa dikontrol. Karena apa? Ketika Anda sudah mengalami kerusakan pada pankreas sebagai pabrik dari insulin, seringkali kita tidak berkonsentrasi kepada menyehatkan kesehatan, mengembalikan kesehatan pankreas. Kita terfokus kepada tercukupinya insulin. Dari mana? Dari pemberian asupan-asupan insulin saja. Dan yang perlu jenengan pahami, tubuh kita itu memiliki mekanisme feedback negatif. Artinya apa? Organ tubuh kita itu memproduksi sesuatu sesuai kebutuhan. Yang paling bahaya apa? Ketika tidak berkonsentrasi kepada kesehatan pankreas, tetapi hanya berpatok kepada indikator penurunan gula darah laboratoriumnya saja. Ketika diambil darahnya, gula darahnya menurun, padahal itu hanya dari tambahan proses asupan insulin dan atau mengatur pola konsumsi karbohidrat dan gula, tetapi tidak berkonsentrasi pada kesehatan insulin pankreas, Anda akan mengalami masa diabetes yang memanjang. Sangat panjang sekali. Sangat panjang. Dan bahkan tidak bisa disembuhkan ya Gus. Nah, salah satu yang berbahaya apa? Jangan lupa ketika glukose dari hasil sintesa karbohidrat maupun gula yang kita konsumsi tidak mampu diserap oleh sel tubuh kita, dia akan terus beredar dalam pembuluh darah kita. Kepekatan pembuluh darah, darah yang beredar itu menjadi tinggi. Jangan bayangkan saja ketika sebuah saluran ini yang harusnya lancar menjadi pekat dan tidak lancar, efek jangka panjangnya pasti luar biasa. Karena tersumbat tadi ya Gus ya? Pembuluh darah akan mengalami masalah. Dan yang paling berbahaya apa? Ketika ini terjadi pada arteri-arteri kecil Anda, seperti tadi sempat sampean singgung, kalau luka susah sembuh. Karena apa? Sel ini Mbak, makanan sel tubuh kita baik untuk menghasilkan tenaga, untuk meregenerasi. Artinya ketika ada yang rusak kemudian diperbaiki lagi. Kalau pada sel-sel imun juga membentuk sel imun, membentuk imunitas tubuh. Ketika nggak ada energi, dia nggak akan terjadi. Akhirnya apa? Pada penderita diabetes, mohon maaf, tadi kemarin kita singgung ya, resiko tinggi juga apabila terkena infeksi, apapun infeksinya. Misalnya terkena apa sedikit, luka, luka dia sulit menutup sembuh. Ya. Kemudian ya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada saudara-saudara kita yang hari ini tengah mengalami diabetes, Anda berisiko tinggi terhadap infeksi COVID-19. Aduh, ini perlu melakukan pencegahan ya Gus ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan bahwa pada penderita diabetes ini kontrol kesehatan Anda, kontrol pola hidup Anda, istirahat Anda harus cukup, aktivitas Anda harus cukup, makanan Anda harus sehat. Itu menjadi sebuah kebutuhan bagi Anda. Dan sekali lagi, jangan sederhanakan utamanya bagi Anda yang memiliki keturunan diabetes. Juga rentan? Lebih rentan. Bukan berarti kalau ada keluarga yang terkena diabetes, pasti dia diabetes. Enggak. Tetapi secara genetik,
Anda yang memiliki keturunan diabetes berpotensi lebih besar terkena diabetes daripada yang tidak ada keturunan. Tapi juga jangan salah, bagi Anda yang tidak memiliki keturunan diabetes, tetapi pola hidup Anda nggak benar, pola makan Anda sembarangan, Anda juga tidak kalah tinggi resikonya. Itu tadi mengenai paparan dari diabetes, dan Anda sekarang menjadi tahu ya, ternyata penyebabnya dan apakah nanti yang terjadi terhadap tubuh kita. Dan ini Gus, orang yang terkena diabetes itu kenapa? Pada akhirnya mohon maaf untuk vitalitasnya menjadi menurun. Salah satunya karena masalah bisa otomatis ya Gus ya. Sekarang bayangkan Mbak, suplai darah ke wilayah organ vitalnya bermasalah. Padahal bagaimana dia mampu, mohon maaf ini, menjalankan fungsi dengan maksimalnya, suplai pembuluh darahnya harus bagus. Satu itu. Yang kedua, akan berpengaruh juga terhadap persarapan. Bahkan mohon maaf, pada penderita diabetes ke mata ada yang namanya retinopati diabetik, gangguan pada penglihatan. Kenapa? Ketika seseorang salah satunya, sel tubuh kita itu butuh glikogen, sel tubuh kita itu butuh energi. Tetapi ketika energi itu tidak, ini bahan energi ini berkeliling di darah-darah kita ini. Tetapi salah satu yang berbahaya adalah reseptor insulin yang ada di dinding sel itu nggak peka terhadap insulinnya. Sehingga apa? Tidak mampu nggatokne antara glukosa dan insulin untuk kemudian dirubah menjadi glikogen. Ini yang menjadi masalah. Kelebihan dari King Pandanus sebetulnya di situ salah satunya. Dia mampu memperbaiki dinding sel lipoproteinnya. Sehingga apa? Reseptor insulinnya akan lebih peka. Sehingga apa? Konsep bagaimana merubah glukosa menjadi energi bagi sel itu akan lebih maksimal. Oke, mantapkah Anda hari ini untuk mengkonsumsi King Pandanus? Karena ini sangat bagus sekali untuk kita bisa mengontrol diri kita ya sebelum kita terkena diabetes dengan rutin mengkonsumsi King Pandanus. Sudah terbukti bagaimana prosesnya di dalam tubuh serta juga bahan-bahan yang memang benar-benar alami dan semuanya hanya bisa Anda dapatkan di dalam satu botol King Pandanus. Gus, terima kasih luar biasa. Sama-sama Mbak Diabetes Cindy. hari ini mungkin bisa menjadikan mereka tuh akan lebih waspada bahwa generasi yang usianya 30 tahun mereka bisa terkena diabetes, bukan hanya orang tua saja. Terima kasih Gus untuk kebersamaannya. Saya Cindy harus segera menyudahi dulu kebersamaan kita dalam Waktunya Sehat bareng sama King Pandanus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Talk Show Waktunya Sehat yang dipersembahkan oleh King Pandanus, kapsul ekstrak buah merah Papua. Untuk sehat, sudah pasti kita menjaga pola hidup dengan melakukan rutinitas olahraga, konsumsi buah dan sayur, cukup istirahat, dan menjaga protokol kesehatan. Tapi, apakah dengan melakukan hal itu, kita bisa aman di masa pandemi COVID-19? Tambah nutrisi Anda agar imun tetap terjaga dengan konsumsi King Pandanus. Ekstrak buah merah King Pandanus kaya kandungan antioksidan, asam lemak omega 3 dan omega 9. Keduanya dapat membantu tubuh terhindar dari radikal bebas yang merusak sel dalam tubuh, serta dapat meningkatkan imunitas tubuh. Mempercepat kesembuhan dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung, mengurangi resiko kanker, dan penyakit mata degeneratif makula. Ayo, cegah dan lawan virus corona dengan meningkatkan kemampuan sistem imunitas tubuh Anda dengan mengkonsumsi secara teratur King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua dalam bentuk kapsul. Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta tingkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19.
waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta tingkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, jumlah tiap hari pasien COVID terus bertambah. Riuh sirine ambulans membuat hati gundah. Siapa lagi gerangan yang terkapar lemah? Waspada dan terapkan prokes 5M. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan minum King Pandanus, super antioksidan dari Papua. King Pandanus mengandung karotenoid, asam oleat, omega 3, omega 9, serta sumber kalori dan multivitamin untuk menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Saatnya Anda dan keluarga meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua. Luar biasa sekali, kita bisa ketemu lagi dalam program yang memang Anda tunggu-tunggu dan juga Anda nanti, Waktunya Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sehat ya? Saya sehat, Anda sehat, kita semuanya insya Allah sehat ya. Dan ingat untuk program ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan serta juga semua kru yang terlibat dalam ini produksi Waktunya Sehat ini Gus ya. Semuanya sudah melakukan antigen, jadi insya Allah aman ya, tetap melakukan protokol kesehatan. Saya Cindy Hasa akan memandu acara ini dan narasumber kita juga sudah duduk manis, siap dong akan memberikan banyak sekali info kesehatan yang bakal Anda sambil dikait-kaitkan sama kondisi kesehatan sekarang ya Gus ya. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suasananya lebih segar ya Gus ya. Alhamdulillah. Kita kayak di pantai. Alhamdulillah. Iya. Ada King Pandanus super antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua, berjuta manfaat ya. Super antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua ini jangan pernah Anda tinggalkan, harus ada stoknya di rumah. Dan Anda kalau ingin mengkonsumsinya dan bingung di mana belinya, silakan untuk menghubungi call center yang ada di bawah ini. Gus, ini kok beberapa hari yang lalu ini apa kaki saya sakit Gus, sampai akhirnya mohon maaf agak sedikit bengkak dan ini katanya adalah asam urat. Apa gara-gara sama konsumsi kacang 1 kilo ya Gus ya? Harusnya dijual. Dimakan ya Gus ya. Gini Mbak Cindy, iya. Saya kadang-kadang kasihan juga dengan namanya asam urat itu. Sekarang semua bukan orang, sayanya Gus. Bukan, karena gini, semua orang sekarang ketika mengalami rasa tidak nyaman pada kaki, pegel-pegel pada tangan, tertuduh utamanya pasti asam urat. Asam urat. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Asam urat itu memang sisa metabolisme tubuh kita dan memang sebetulnya dalam kadar tertentu sangat normal. Seperti pada laki-laki ketika sudah angka hasil pemeriksaan asam uratnya di atas 7 baru dikatakan tidak normal, pada perempuan sekitar 6,7 lah. Artinya apa? Asam urat itu di tubuh kita ada, Mbak. Ada sebenarnya. Bukan harus 0, bukan. Karena itu memang hasil sisa metabolisme di tubuh kita. Nah, tetapi mohon maaf, apabila ada faktor-faktor lain
kemudian asam urat yang harusnya tidak membawa masalah justru menjadi masalah. Oke, itu poin penting ya. Dari rasa yang saya keluhkan tadi. Betul. Terus kalau asam urat itu memang penyebabnya apakah selalu dari makanan-makanan yang banyak mengandung purin? Tidak selamanya. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Salah satunya bagi penderita kanker ya, bagi penderita kanker itu cenderung asam uratnya tinggi karena memang terjadi pemecahan sel yang berlebihan. Itu semua jenis kanker ya, Gus? Ya, hampir semuanya. Kemudian yang terpenting juga hampir sama dengan penyakit yang lain juga Mbak Cindy, bahwa ketika asupan berlebihan, ya, proses pengeluarannya berkurang. Tidak berimbang antara yang kita konsumsi dengan kebutuhan dan yang kita keluarkan sebagai sisa, pasti akan terjadi penumpukan. Ketika sudah menumpuk ini menjadi masalah. Saya ingin sampaikan juga kepada saudara-saudara saya yang ada di luar sana, mohon maaf, jangan sepelekan asam urat. Banyak penyakit yang bisa muncul akibat asam urat tanpa Anda sadari. Oh iya, asam urat, kristal monosodium urat ini apabila dia mengendap di ginjal, dia bisa menjadi batu ginjal. Dalam waktu yang panjang akan terjadi kerusakan ginjal. Kalau sudah terjadi kerusakan ginjal, Anda akan mengalami hipertensi juga karena salah satu fungsi dari ginjal adalah mengatur sistem. Itu semacam terintegrasi begitu ya Gus ya? Menjadi ini loh, seringkali gini. Penyakit itu seperti kalau orang bicara telur sama ayam duluan mana, ayam sama telur duluan mana. Yang mana yang dulu? Nah, gangguan fungsi tubuh yang lain bisa mengakibatkan yang lain juga. Seperti kita bicara asam urat. Kita bicara asam urat, kita bicara asupannya, ini bisa mengakibatkan juga gangguan pada fungsi ginjal. Gitu loh. Artinya gangguan pada fungsi ginjal ketika kemudian mengakibatkan hipertensi, ya akhirnya jantungnya juga bisa kena jangka panjang. Rentetannya panjang, seolah-olah sederhana. Ada 4 stase, ada 4 periode, ada 4 kelas pada asam urat. Yang ini jangan dianggap sepele. Yang pertama adalah asimptomatis hiperuremik. Artinya apa? Tidak ada gejala ketika terjadi peningkatan asam urat. Ini bisa siapa saja ini, mohon maaf. Bisa siapa terkena? Iya, kalau karena apa? Nggak ada gejala nih. Nggak ada gejala. Kemudian yang kedua adalah akut gout. Pada serangan ini yang orang tidak akan pernah bisa melupakan. Rasa nyerinya luar biasa. Aduh, betul itu yang saya rasakan, Gus. Nah, cuman ini biasanya hanya berlangsung sebentar, sehari 2 hari. Tapi kenapa memang fokusnya ada di kaki, Gus? Nah, yang menjadi masalah gini, Mbak. Pada saat kita mengalami gangguan konsentrasi asam urat yang dia akan menumpuk terutama pada persendian. Kaki dan tangan ini adalah bagian tubuh yang paling banyak persendiannya. Tetapi jangan lupa, bisa juga di lutut. Kenapa dia berada cenderung di kaki? Ini berkaitan salah satunya adalah dengan gravitasi. Kita sering duduk, otomatis apa? Aliran darah akan lebih banyak ke bawah. Kristalnya akan lebih mengendap di bawah. Sehingga apa? Pada ekstremitas bagian inferior, terutama pada kaki, itu akan lebih cenderung sering terkena serangan asam. Saat asam urat kemudian mengendap di kaki, sebenarnya di seluruh persendian kan ada ya. Ini yang harus kita lakukan apa ini, Gus? Anda harus periksakan dulu. Periksa dulu. Harus periksa dulu. Benarkah apa yang Anda alami ini karena asam urat? Atau karena faktor lain? Atau karena faktor lain. Oh. Itu yang harus. Saya selalu menyampaikan, periksakan kesehatan Anda. Jangan mudah mendiagnosis diri sendiri kalau Anda memang tidak tahu. Oke, sakit asam urat, jangan. Nah, padahal kemungkinan bukan asam urat. Keseleo juga bisa. Salah terapi itu bukan sesuatu yang sederhana. Iya. Yang hari ini sering terjadi kan itu. Autodiagnosis, mendiagnosis dirinya. Hanya mendengarkan cerita dari temannya. Temanku dulu ini katanya ini. Belum tuh. Periksakan diri Anda. Periksakan ke tenaga medis. Periksakan ke laboratorium sesuai advis dari dokter Anda. Itu yang penting. Baru Anda bisa melakukan langkah apa yang harus kita lakukan. Betul. Iya, Gus. Kita tahan dulu sejenak karena untuk episode kali ini berkaitan tentang masalah asam urat harus kita bahas tuntas ya mengenai penyebabnya serta juga bagaimana penanganan saat Anda terkena asam urat. Oke, saya ingatkan lagi kepada Anda jangan lupa bisa mengkonsumsi King Pandanus Super Antioksidan
kapsul ekstrak buah merah Papua. Untuk pemesanan, silahkan Anda langsung saja menghubungi call center di bawah ini. Kita akan kembali lagi, jeda dulu sejenak ya, jangan kemana-mana. Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Virus, polutan, radikal bebas mengintai di setiap aktivitas kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tubuh sangat rentan akan COVID-19. Ditambah lagi dengan keberadaan virus COVID-19 gelombang kedua yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar. Jangan lengah. Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat dan mampu menangkal radikal bebas seperti kanker sampai COVID-19. King Pandanus terbuat dari ekstrak Pandanus Conodius fructus yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. King Pandanus Super Antioksidan, ekstrak buah merah dari Papua. Ini loh yang kita rekomendasikan untuk Anda bagi yang memiliki penyakit yaitu asam urat. Nah, kalau tadi saya sempat cerita sama Gus Imron mengenai kalau sakit asam urat bisa nggak mengkonsumsi King Pandanus? Bisa dan juga boleh. Bagaimana Gus? Kalau saya dibantu juga supaya asam urat juga bisa sembuh, kita mengkonsumsi King Pandanus ya. Oh, cukup 3 kali sehari 1 kapsul dan ini sangat membantu sekali untuk proses pemulihan. Betul. Supaya asam urat juga hilang. Bukan dari hanya tubuh kita. pemulihan, ini untuk mencegah asam urat juga sangat efektif. Oke, baiklah. Sebagai bentuk ikhtiar kita, karena ketika kita sakit kita harus berikhtiar ya Gus ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Semoga nanti setelah mengkonsumsi King Pandanus ini bisa hilang nyerinya, Gus. Insya Allah. Insya Allah. Kita di waktunya sehat bareng sama King Pandanus yang kaya akan super antioksidan. Ekstrak buah merah Papuanya juga ada, omega 3 juga ada, kemudian vitaminnya juga ada serta banyak permasalahan yang lainnya. Untuk penderita asam urat, biasanya kan juga periksa ke medis ya, itu kasih resep. Nah, apakah boleh berdampingan boleh dengan saja, mengkonsumsi King Pandanus? Boleh saja. Berpengaruh nanti nggak, Gus? Gini, kalau kita bicara King Pandanus, karena ini produk herbal, produk sehat menurut saya, dan terbukti juga memang tidak ada masalah ketika dikonsumsi dengan obat dari dokter. Justru saling menguatkan, tetapi saran saya, jeda konsumsi lah King Pandanus dulu 1 jam atau 2 jam baru obat dari dokter, atau obat dari dokter dulu 1-2 jam baru King Pandanus. Soalnya juga ada yang menanyakan, Pak, kalau saya mau konsumsi obat dari dokter begitu apakah harus di-off kan? Nah, ini kan juga menjadi gini, salah satu yang menarik pada asam urat ini bisa terjadi serangan akut. Pada saat ini sakitnya luar biasa. Pada saat otomatis dokter akan memberikan obat-obat analgetik ya, obat-obat penahan rasa nyeri. Nah, pada saat itu memang silakan dikonsumsi bersama dengan King Pandanus, dalam artian bersama itu dalam waktu yang berjeda gitu ya. Gini Mbak Cindy, saya ingin meneruskan yang tadi pada segmen sebelumnya kita bahas ya. Betul. 4 stadium atau 4 fase pada penderita asam urat. Ketika muncul fase awal asimptomatis, tidak ada gejala, seringkali orang abai terhadap pola makan dan konsumsinya.
Pada serangan akut dia akan luar biasa. Tetapi jangan salah, ada fase ketiga namanya fase intermediate. Pada saat ini kondisi asam urat yang sudah mengendap bukan menghilang, masih ada. Tetapi rasa nyeri dirasakan menghilang. Nah, ini yang sering kali saudara-saudara kita ini menjadi lupa. Asupan makan yang tinggi purin itu tetap dikonsumsi. Ini yang menurut saya harus diwaspadai. Bagi Anda yang pernah menderita atau mengalami serangan asam urat akut, Anda jangan lena, Anda jangan terlena. Memang makanan jangan lengah. Ini Gus, banyak mengandung purin selain kacang didapat dari apa ini Gus? Justru dari hasil penelitian terbaru, kacang bukan termasuk kategori yang tinggi purin. Orang taunya kan kacang aja. Iya, sementara ini kasihan kacang kan tertuduh utama. Yang paling berbahaya adalah konsumsi alkohol. Ini hati-hati. Jadi makanan-makanan atau minuman yang terutama memang alkohol, mohon maaf ya dalam bentuk merek tertentu. Mereka-mereka yang alkoholik dalam tanda kutip, waspadai dengan asam urat. Kemudian yang kedua, ada beberapa fakta ilmiah yang menyatakan bahwa genetik membawa peran gitu. Jadi mereka yang ada keturunan asam urat parah gitu, bisa terkena asam urat juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebetulnya yang lebih bahaya itu daging merah, Mbak. Daging merah? Baik sapi maupun kambing. Itu terletak pada pengolahan atau memang apa, dari Gus? Sumbernya dia tinggi purinnya. Ini yang harus diwaspadai. Makanan-makanan yang lain seperti kacang memang ada kandungan purinnya, tetapi sebetulnya tidak seberbahaya 3 komponen yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi bahkan dari hasil riset penelitian terbaru di Jepang itu, ketika kemudian kacang dimasukkan salah satu yang tinggi purin, mereka tidak sepakat. Salah satunya apa? Orang-orang Jepang itu kan sangat gemar dengan soya ya, dalam artian kedelai dan olahannya itu kan mereka punya tahu, tempe, kemudian jenis kacang tertentu yang memang populer di mereka dan mereka tidak ada masalah dengan asam uratnya. Oke. Jadi jangan sampai Anda punya persepsi gara-gara makan kacang kemudian asam urat. Tapi ada juga faktor makanan yang lain yang bisa menyebabkan asam urat Anda. Tapi sebetulnya beginilah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa molekul ini, asam urat ini menjadi sesuatu yang normal di tubuh kita. Apabila tidak berlebih, kita nggak bisa mengatakan nggak ada di tubuh kita, nggak bisa. Setiap proses pemecahan sel ada asam urat di sana. Cuman yang kita harus kendalikan adalah bagaimana supaya itu tidak berlebih. Dan mohon maaf, yang paling berbahaya sebetulnya memang, ya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, pola hidup kita hari ini yang bermasalah itu. Perlu kita tekankan di situ ya Gus ya. Pola hidup itu bukan hanya bicara tentang pola makan ya, tetapi bagaimana Anda beraktivitas. Saya berani jamin, siapa yang lebih bagus aktivitasnya, dia akan lebih kecil potensi terkena asam urat. Bagaimana dengan mereka yang aktivitasnya memang dituntut untuk di dalam ruangan, Gus? Nah, olahraganya harus ekstra. Harusnya olahraga beda sama Pak Tani. Mohon maaf, coba dicari di lapangan lah. Mereka yang aktivitasnya lebih cenderung aktif, potensi terkena asam uratnya akan lebih minim. Karena tubuh selalu bergerak aktif. Peredaran darahnya lebih lancar, proses ekskresi lewat ginjalnya akan lebih bagus. Nah, selain itu memang saya di segmen berikutnya ingin bercerita bahwa bicara asam urat tidak sesederhana rasa sakit yang Anda terima, tapi bahaya bagi organ tubuh Anda yang lain. Oke. Itu ada sinergitasnya ya. Betul. Ternyata bukan hanya sekedar masalah sakit di kaki saja, tapi juga di seluruh persendian. Kita akan bahas lagi loh ya pemirsa. Anda jangan pernah bergeser sedikit pun dari segmen ini. Dan kalau Anda memiliki riwayat asam urat atau bahkan sekarang sedang terkena asam urat, silahkan untuk melakukan tindakan dengan cara ya sebelum itu terlambat lebih jauh lagi mengkonsumsi King Pandanus. Untuk pemesanan bisa kontak di call center bawah ini ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Waktunya Sehat bersama King Pandanus. Waspada COVID-19, tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas.
istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Untuk sehat, sudah pasti kita menjaga pola hidup dengan melakukan rutinitas olahraga, konsumsi buah dan sayur, cukup istirahat, dan menjaga protokol kesehatan. Tapi, apakah dengan melakukan hal itu, kita bisa aman di masa pandemi COVID-19? Tambah nutrisi Anda agar imun tetap terjaga dengan konsumsi King Pandanus. Ekstrak buah merah King Pandanus kaya kandungan antioksidan, asam lemak omega 3 dan omega 9. Keduanya dapat membantu tubuh terhindar dari radikal bebas yang merusak sel dalam tubuh, serta dapat meningkatkan imunitas tubuh. Mempercepat kesembuhan dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung, mengurangi resiko kanker, dan penyakit mata degeneratif makula. Ayo, cegah dan lawan virus corona dengan meningkatkan kemampuan sistem imunitas tubuh Anda dengan mengkonsumsi secara teratur King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua dalam bentuk kapsul. Asam urat adalah penyakit yang memang membuat Anda ini bisa ketar-ketir ya. Wah, jangan-jangan yang saya rasakan termasuk ciri-ciri asam urat. Sebelum itu terjadi, lakukan pencegahan dengan mengkonsumsi King Pandanus Super Antioksidan ya. Ini bisa Anda dapatkan melalui call center yang ada di bawah ini. Gus Imron, nah melanjutkan kembali mengenai topik pembahasan kita mengenai asam urat, bahwa saat orang terkena asam urat, apa sih dampak selanjutnya terhadap kesehatan dia? Gini, apakah bisa terkena penyakit lainnya? Oh iya, maksud saya gitu. Artinya gini, ketika 3 fase di awal tadi sampai fase intermediate ini yang seringkali saudara-saudara kita lupa. Dia merasa bahwa dirinya sudah tidak ada masalah dengan asam urat. Mentang-mentang nggak sakit ya Gus ya? Rasanya sudah menghilang. Iya. Tetapi jangan salah, apabila Anda pernah terkena asam urat, waspada, jangan lengah, terutama asupan dari makanan Anda yang tinggi kadar purinnya, atau Anda aktivitasnya menjadi melemah. Karena apa? Ya sesuai tuntutan pekerjaan, namanya duduk dan sebagainya. Nah, yang fase terakhir adalah ketika sudah mengalami serangan gout kronis. Ini yang sudah ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, dan biasanya mohon maaf sudah terjadi efek negatif yang berlebihan pada tubuh. Sudah mulai muncul benjolan pada persendian karena penumpukan kristal uratnya. Nah, mohon maaf sekali lagi saya ingatkan, bagi Anda yang sudah mulai muncul benjolan karena asam urat, tolong jangan dipijit. Karena itu apa? Sangat berbahaya karena dia mampu melukai pembuluh darahnya. Kristal asam urat itu sangat ini tajam. Bisa menyebar artinya? Iya. Justru malah bisa pembuluh darah menjadi pecah, sehingga seringkali ketika asam urat sudah mulai membengkak pada persendian, dipijat, besok paginya ada biru-biru pada persendian. Itu bukti bahwa Anda pembuluh darahnya yang terjadi penumpukan asam urat atau pada persendiannya itu terjadi pecah, sehingga pembuluh darahnya pecah. Lantas apa yang harus kita lakukan saat kita terkena asam urat dan sudah bengkak? Langkahnya apa ini Gus? Ya, salah satunya harus ke dokter. Nggak bisa enggak, karena rasa nyeri itu Anda mau hilangkan dari mana? Mohon maaf, jangan mudah mengambil kesimpulan kemudian menentukan analgetik sendiri loh. Mohon maaf, ketika kita bicara tipe-tipe analgetik, ada yang bersifat asam kuat. Anda penderita mah hanya berpikir supaya rasa nyerinya sakit, kemudian hilang, kemudian konsumsi itu, padahal dia asam kuat. Akhirnya terjadi apa? Besok asam uratnya tidak terasa sakitnya, bukan asam uratnya sembuh nih, asam uratnya tidak terasa sakitnya, tapi yang sakit justru lambung Anda. Hati-hati Mbak Cindy. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa jangan sesederhana bicara tentang asam urat hanya bicara tentang kaki sakit dan pegel linu. Lebih dari sekedar itu apa? Karena kristal urat, monosodium urat ini kristalnya, sekali lagi saya ngulang yang saya sampaikan di depan, dia mampu mengendap di pembuluh darah, dia mampu mengendap di ginjal.
kalau sudah mengendap di ginjal, nggak sesederhana yang kita pikirkan. Kita bisa terkena penyakit ginjal. Bahkan banyak kejadian juga yang gagal ginjal diawali dari tingginya asam urat yang tidak terkontrol. Jangan salah. Tidak sesederhana itu kita bicara tentang asam urat. Hari ini kita hanya bicara asam urat, pegelinu, minum obat, selesai. Obat toko dikonsumsi selesai. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ayolah kita sadar memeriksakan diri. Bagian dari supaya tidak parah sakit kita, kenali penyakit sejak dini. Salah satu bukti pengenalan penyakit sejak dini dari mana? Bukan hanya simptom saja, bukan hanya gejala dan tanda saja. Karena itu bisa salah kalau tidak periksa ke dokter. Tetapi laboratorium, investasi sehat, ayolah saya ingin menyampaikan. Monggo hari ini kita sadar bahwa sehat itu adalah aset. Perlu berinvestasi untuk sehat. Saya ingin menyampaikan, 1 tahun Anda periksa laboratorium nggak habis berjuta-juta. Tapi ketika Anda sakit, mohon maaf, uang puluhan juta belum tentu bisa mengatasi penyakit Anda. Aduh, istimewa. Ini perlu sekali kita terapkan ini, Gus. Hal sederhana, preventif lebih baik. Cuman lagi-lagi kadang-kadang kita sayang uangnya sekian ratus ribu untuk periksa, wong saya tidak merasakan apa-apa. Saya sehat. Tidak merasakan apa-apa, belum tentu tubuh Anda tidak bermasalah. Oke, lakukan pencegahan, investasikan terhadap kesehatan ini bagian dari berinvestasi. Dan jangan lupa Anda bisa mengkonsumsi King Pandanus ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu bentuk pencegahan kita supaya tidak terkena asam urat. Karena asam urat bukan hanya bersumber dari kacang-kacangan, tapi tadi ya, yang namanya daging tadi juga Gus ya. Kita itu kadang-kadang dilema ya Mbak. Makanan ini bergizi loh. Tapi asupan yang berlebihan yang tidak berimbang dengan proses pembakaran dan penggunaan oleh sel tubuh kita, itu akan menjadi sampah. Iya, dan bisa menyebabkan asam urat. Iya, salah satunya. Kalau tinggi purinnya. Sekali lagi, bahwa proses pemecahan sel tubuh kita itu juga menghasilkan purin di sana, menghasilkan kristal asam urat di sana. Cukup 3 kapsul ya per hari. Ini bisa loh untuk bisa meredakan asam urat. Bukan hanya meredakan tapi bisa menghilangkan. Serta juga jangan lupa saat Anda merasakan gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh Gus Imron di awal tadi, Anda mungkin sambil ini dong, wah jangan-jangan saya asam urat. Ya? Mending periksa saja. Betul. Kalau sudah periksa, setelah itu bisa didampingi dengan King Pandanus. Iya. Jadi gini, ketika Anda periksa, jangan hanya berpikir, asam urat saya bagus-bagus saja. Aman. Setiap hari Anda terancam makan asam urat. Kalau kondisi asupan makanan Anda tidak terkontrol, apalagi yang sudah terkena asam urat, Anda harus rajin memeriksakan diri. Karena jangan lengah, tidak sesederhana hanya urusan sakit yang Anda rasakan. Minimal dalam 1 tahun berapa kali nih Gus untuk cek? Setidak-tidak berdasarkan usia lah. Iya. Kalau usia sudah 40 tahun ke atas, minimal 1 kali setahun lah Anda periksa general check up. Itu nggak mahal. Iya. Dibanding ketika Anda sakit loh maksud saya ya. Program Waktunya Sehat memang mengajak Anda untuk sehat, peduli terhadap kesehatan Anda. Jangan hanya menuntut diri Anda untuk bekerja mencari uang, tetapi sayangi diri Anda karena ini berkaitan sama nanti ya kehidupan kita selanjutnya. Bisa ketemu sama anak cucu. Begitu ya. Konsumsi King Pandanus ya, dan Anda bisa dapatkan sekarang juga melalui call center yang ada di bawah ini. Sangat bermanfaat untuk bisa mencegah asam urat. Gus, saatnya kita harus pamit dari program Waktunya Sehat bareng sama King Pandanus. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat dan bisa menginspirasi mereka yang memiliki penyakit asam urat ya. Terima kasih Gus, kita sambung lagi untuk lain kesempatan. Saya Cindy Hasa bersama dengan Waktunya Sehat King Pandanus harus pamit dulu dan kita akan ketemu lagi di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan talk show Waktunya Sehat yang dipersembahkan oleh King Pandanus, kapsul ekstrak buah merah Papua. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, jumlah tiap hari pasien COVID terus bertambah. Riuh sirine ambulans membuat hati gundah. Siapa lagi gerangan yang terkapar lemah? Waspada dan terapkan prokes 5M. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan minum King Pandanus, super antioksidan dari Papua. King Pandanus mengandung karotenoid, asam oleat, omega 3, omega 9, serta sumber kalori dan multivitamin untuk menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Saatnya
Anda dan keluarga meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua.